Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawang Wulan Kusuma. Saya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya semester 2. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis. Oke, langsung saja dalam video ini saya akan menjelaskan tentang korespondensi, di mana fokus bahasan saya adalah tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Sebagian di antara kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih itu korespondensi? Secara umum, korespondensi adalah suatu kegiatan surat menyurat dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Dalam korespondensi itu terdapat banyak jenis surat, namun yang akan saya bahas adalah tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke topik mengenai surat resmi. Oke, di sini sudah ada salah satu contoh surat resmi yang saya buat, yaitu dari PT Persatuan Sejahtera. Bagian pertama dari surat resmi adalah kop surat. Ini adalah kop surat. Kop surat itu biasanya ditulis di atas header. Dalam kop surat memuat informasi berupa identitas instansi, alamat pengenal, alamat instansi, telepon, email, atau lain sebagainya yang dapat dihubungi. Selain itu juga ada logo dari instansi tersebut. Kemudian masuk ke tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat saya buat di sebelah kanan karena saya menggunakan bentuk surat itu bentuk block style. Jadi tempat dan tanggal suratnya dituliskan di bagian kanan. Oke, masuk ke nomor surat. Nomor surat itu dibuat untuk memudahkan kita mencari surat tersebut. Lampiran itu saya kosongkan karena saya tidak memiliki lampiran. Jika memiliki lampiran, misalnya satu lembar, dapat ditulis satu lembar. Atau misalnya lebih dari satu lembar, itu dapat ditulis sebagai satu berkas. Kemudian ada hal. Halnya di sini adalah panggilan kerja. Oke, selanjutnya ada alamat dalam. Alamat dalam ini berisi tentang kepada siapa sih surat kita ditunjukkan. Nah, di sini surat ini dibuat untuk Ibu Oktarina Meriani. Oke, selanjutnya itu ada isi surat. Ini semua adalah isi surat. Di bagian pertama itu ada dengan hormat. Dengan hormat itu di sini termasuk ke dalam salam pembuka, di mana hal tersebut merupakan salam penghormatan kepada seorang yang dituju. Kemudian isi surat. Dalam isi surat ini dituliskan bahwa Ibu Oktarina itu diterima bekerja di PT Persatuan Sejahtera berdasarkan hasil tes dan wawancara yang telah dilaksanakannya. Dan Ibu Oktarina itu dapat segera aktif bekerja terhitung mulai hari Senin 25 Agustus 2010. Oke, dalam isi surat itu harus jelas apa yang disampaikan ya. Untuk surat resmi itu harus menggunakan kata baku, tidak boleh menggunakan kata yang mungkin ada seorang yang tidak mengetahuinya. Jadi semua kata-katanya itu harus baku. Bagian terakhir itu ada salam penutup, itu dituliskan bahwa dengan demikian panggilan kerja ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ini sebenarnya masih masuk ke dalam isi surat, namun dia merupakan salam penutup. Selanjutnya itu ada penutup surat. Penutup surat itu terdiri dari identitas penanggung jawab surat. Di sini saya tuliskan hormat kami Direktur PT Persatuan Sejahtera, Nawang Wulan Kusuma. Nah, dalam beberapa kasus dalam surat resmi itu ada tembusan. Nah, tembusan itu biasanya ditulis di sebelah kiri di bawah penutup surat. Nah, misalnya di sini saya buat tembusannya untuk direktur 1, atau bisa juga ke HRD atau sebagainya. Namun dalam surat saya ini saya rasa tidak perlu ada tembusan, jadi saya hapus saja tembusannya. Oke, masuk ke topik yang kedua. Di sini saya punya surat tidak resmi. Masih kepada saudari Oktarina. Dalam surat resmi ini saya tuliskan yang pertama adalah tempat dan tanggal pengirim surat, yaitu di Solo 20 Agustus 2020. Kemudian selanjutnya itu ada alamat surat, yaitu kepada siapa surat ini ditunjukkan. Di sini ditunjukkan kepada Oktarina Meriani.
Oke, kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka untuk surat tidak resmi itu bisa hai, halo, atau dan lain-lain lah. Di sini saya menggunakan dirinya. Kemudian di sini ada isi surat. Di suratnya lumayan panjang ya. Intinya itu surat ini saya menuliskan bahwa saya ingin berkunjung ke rumah saudari Oktarina, tapi finansial saya belum memungkinkan. Untuk surat tidak resmi sendiri itu tidak perlu baku kata-katanya. Di sini juga bisa dituliskan lelucon, bisa dituliskan menanyakan kabar atau apapun itu. Oke, yang terakhir itu ada penutup. Nah, di sini saya buat sudah dulu ya, Rin. Terus terang aku bingung ingin menulis apa di surat ini. Semoga kita lekas bertemu ya, dan semoga kamu dan keluargamu sehat selalu. Nah, yang bagian terakhir adalah tanda tangan dan pengirim surat. Salam hangat, Nawang.